Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Maths, berjumpa lagi di channel Maths Rizky 125. Maths, pada video kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu tentang bagaimana cara untuk menentukan besar anuitas dari suatu pinjaman. Nah, sebelum itu silahkan kalian subscribe channel ini, like dan share video ini apabila kalian merasa bahwa video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk pada materi. Nah, seperti yang bisa kalian baca, jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana cara untuk menentukan besar anuitas dari suatu pinjaman, maka kita akan berbicara tentang suatu rumus yang memang digunakan untuk menentukan besar anuitas itu sendiri. Nah, rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan besar anuitas adalah seperti ini. Jadi bentuk rumusnya adalah seperti ini. Saya bacakan terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan besar anuitas dari suatu pinjaman, maka rumus yang digunakan adalah A itu sama dengan B dikalikan M0 dikalikan dalam kurung 1 ditambah B dipangkatkan N per dalam kurung 1 ditambah B dipangkatkan N dikurangi 1. Ini adalah rumus untuk menentukan besar anuitas dari suatu pinjaman. Nah, agar kita bisa menggunakan rumus ini, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu, Maths. Jadi, variabel-variabel yang ada di dalam rumus ini, dia itu mewakili siapa? Seperti itu. Nah, kita mulai dari yang variabel A ini. Nah, variabel A ini sendiri di dalam rumus ini dia mewakili anuitas dari suatu pinjaman. Jadi jelas bahwa rumus ini itu kan digunakan untuk mencari anuitas. Maka apa? Simbol dari anuitas sendiri itu adalah huruf A besar. Jadi nanti kalau di soal kok kalian menemui ada huruf A besar, maka dia mewakili anuitas. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke variabel yang kedua, yaitu variabel B ini. Nah, variabel B ini di dalam rumus ini dia mewakili bunga pinjaman. Seperti itu. Nah, karena kita berbicara tentang bunga, maka apa? Nanti bentuknya tentunya adalah dalam bentuk persen. Jadi kalau di dalam soal cerita kok kalian menemui ada yang bentuknya persen, maka dia itu mewakili bunga pinjaman. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah pengerjaan, silahkan nanti bentuk persennya kalian ubah dalam bentuk desimal. Berarti dalam bentuk 0, berapa, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke variabel berikutnya, yaitu M0. Nah, M0 sendiri dia mewakili hutang awal. Maksud dari hutang awal itu seperti apa? Jadi gini, kalau di dalam soal cerita nanti kok kalian menemui ada orang yang melakukan pinjaman awal sebesar sekian. Nah, pinjaman awal itulah yang dianggap sebagai hutang awalnya. Berarti yang dianggap sebagai M0-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke variabel yang terakhir, yaitu N. Nah, N sendiri dia mewakili periodenya. Pak, maksudnya periode itu seperti apa? Jadi banyaknya angsuran itu berapa kali? Misalkan 10 kali, berarti N-nya sama dengan 10. Seperti itu. Nah, agar kita lebih mudah dalam memahami rumus ini, maka tentunya kita butuh yang namanya contoh soal. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Sebentar. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jadi ada sebuah contoh soal terkait dengan
bagaimana cara untuk menentukan besar anuitas dari suatu pinjaman. Saya bacakan dulu contoh soalnya. Jadi, ada sebuah soal seperti ini. Arnold berencana untuk mengambil pinjaman uang di bank sebesar 5 juta rupiah. Nah, jika diketahui besar bunga pinjaman di bank adalah sebesar 1% dan Arnold akan mengangsur uang pinjaman itu sebanyak 6 kali, tentukan besar anuitas dari pinjaman tersebut. Nah, Maps, jadi seperti ini. Kalau seandainya nanti kalian dihadapkan pada sebuah soal cerita, kalian diminta untuk menyelesaikannya, maka hal pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan kalian tuliskan terlebih dahulu yang diketahui itu apa. Nah, untuk mempermudah dalam menuliskan yang diketahui, karena kita berbicara tentang soal matematika dan matematika itu identik dengan angka, maka jelas dalam soal cerita itu tinggal kalian lihat angkanya itu siapa saja. Itulah yang akan kita tuliskan di bagian yang diketahui. Nah, di sini dari soal cerita ini, maka kita tahu angkanya adalah 5 juta, kemudian ada 1% dan 6. Baik, kita akan berbicara mulai dari yang 5 juta. Nah, dari soal cerita ini kita tahu 5 juta itu adalah pinjaman uangnya. Karena di sini pinjaman uangnya itu adalah 5 juta, kita tahu bahwa yang namanya pinjaman berarti kita berbicara tentang hutang awalnya. Di rumus kita tahu juga bahwa hutang awal itu disimbolkan dengan M0. Sehingga kita bisa menuliskan M0 itu sama dengan 5 juta. Ini yang diketahui pertama. Kemudian yang kedua, yang kita ketahui yang kedua adalah 1%. Masih ingat, kalau ada bilangan kok dalam bentuk persen, maka secara otomatis dia merujuk pada yang namanya bunga. Tadi kita tahu bunga pinjaman itu disimbolkan dengan huruf B. Sehingga bisa kita tuliskan B itu sama dengan 1%. Nah, untuk mempermudah perhitungan, tadi persennya kita ubah dalam bentuk desimal. Sehingga kita punya 1% itu sama dengan 0,01. Nah, yang selanjutnya kita punya angka 6 atau bilangan 6. Nah, di sini karena tertulis Arnold akan mengangsur uang pinjaman itu sebanyak 6 kali, berarti 6 ini adalah banyaknya angsuran. Berarti karena banyaknya angsuran, berarti dia itu masuk pada periodenya. Berarti di sini bisa kita tuliskan periode itu simbolnya N. Berarti N itu sama dengan 6. Nah, setelah kita tuliskan semua yang diketahui, maka langkah selanjutnya adalah kita tuliskan yang ditanyakan itu siapa. Nah, untuk mengetahui yang ditanyakan itu siapa, kita lihat dari soal itu. Pertanyaannya apa? Nah, di bagian akhir bisa kita lihat. Pertanyaannya adalah tentukan besar anuitas dari pinjaman tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah anuitasnya. Anuitas di dalam rumus tadi disimbolkan dengan huruf A. Berarti yang ditanyakan adalah besar dari nilai A. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan. Berarti langsung kita jawab. Nah, untuk mempermudah, maka di sini saya tuliskan terlebih dahulu yang diketahui itu siapa saja. Seperti itu. Nah, gini. Kalau seandainya kalian diminta untuk menyelesaikan soal, maka langkah pertama yang selalu kalian lakukan tadi kan tuliskan yang diketahui. Nah, untuk menjawab, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tuliskan dulu rumusnya itu seperti apa. Kita tahu rumusnya adalah A sama dengan B dikalikan dalam kurung M0 dikalikan dalam kurung 1 ditambah B dipangkatkan N per dalam kurung 1 ditambah B dipangkatkan N dikurangi 1. Nah, setelah kita tuliskan rumus ini, barulah kita tuliskan masing-masing tadi yang diketahui siapa saja, ganti. Seperti itu. Kita mulai dari B-nya.
tadi kita tahu B-nya adalah 0,01, berarti nanti B kita ganti dengan 0,01. M0-nya kita tahu itu sama dengan 5 juta. Berarti M0 kita ganti dengan 5 juta. B tadi sama 0,01, sedangkan N kita ganti dengan bilangan 6. Per dalam kurung 1 ditambah B-nya ganti dengan 0,01 dipangkatkan N, N-nya berarti diganti dengan 6 dikurangi 1. Sehingga akan kita dapati bentuk yang seperti ini. Nah, berarti kita punya 0,01 dikalikan 5 juta dikalikan dalam kurung 1 ditambah 0,01 dipangkatkan 6 per dalam kurung 1 ditambah 0,01 dipangkatkan 6 dikurangi 1. Nah, setelah kita tuliskan bentuk yang seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah silakan kalian kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Di sini kita punya yang ada di dalam kurung adalah 1 ditambah 0,01. Untuk mempermudah, maka kalian lihat di depan koma itu angka berapa? 0. Berarti 0 ini kalian tambahkan dengan 1. 0 tambah 1 ketemunya adalah 1, berarti kita punya 1,01. Berarti 1,01 tadi akan kita pangkatkan dengan 6. Ya, bagian bawah juga sama. 1 ditambah 0,01, berarti satunya ditambah dengan 0 ini, sehingga kita punya 1,01 dipangkatkan 6. Sehingga kita dapati bentuk yang seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita pangkatkan terlebih dahulu 1,01 ini. Berarti 1,01 dipangkatkan dengan 6. Sehingga kita punya bentuk yang seperti ini. Jadi 1,01 dipangkat 6, tadi hasilnya adalah 1,0615201. Yang bawah juga sama. Sehingga kita punya perhitungan yaitu 0,01, ini ditulis ulang, dikalikan dengan 5 juta juga ditulis ulang, dikalikan dengan 1,0615201, ini didapat dari 1,01 dipangkatkan dengan 6 per 1,0615201 dikurangi 1. Yang bagian pembilang atau bagian atas berarti tinggal dikalikan semua, sedangkan yang bagian bawah berarti 1,0615201 itu dikurangkan dengan 1. Nah, yang dikurangkan dengan 1 seperti yang tadi, berarti yang kita lihat angka di depan koma itu siapa? 1, berarti 1 dikurangi 1 berapa? Seperti itu. Sehingga kita dapati hasilnya, jadi untuk 0,01 dikali 5 juta dikali 1,061521 itu kalau dikalikan semua maka hasilnya adalah 53.076 per, nah ini berarti 1,061521 dikurangkan dengan 1 seperti yang tadi saya sampaikan, berarti 1 ini di depan dikurangkan dengan 1 yang di belakang. Sehingga kita punya 0,0615201. Sehingga di sini kita dapati perhitungan yaitu 53.076 dibagi atau per 0,0615201. Nah, ketika 53.076 ini dibagi dengan 0,0615201, maka didapati hasilnya adalah 862.742. Nah, inilah nilai dari A atau besar dari A. Sehingga bisa kita simpulkan. Jadi, besarnya anuitas dari pinjaman tersebut adalah 862.742. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana cara kita untuk menentukan besarnya anuitas dari suatu pinjaman. Nah, baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.